Untuk hari ini kita bahasannya keputihan saat hamil. Berbahayakah? Berbahaya kalau memang sudah abnormal ya Kak Mei ya? Iya. Nah, gimana ciri-ciri keputihan yang abnormal sudah disebutkan di sesi sebelumnya. Sekarang ini kita coba gimana cara mencegah dan mengatasi keputihan yang abnormal saat hamil. Ingat ya sahabat Sonora, bahasan kita ini lebih tepat pada saat hamil. Iya, jadi supaya keputihan pada saat hamil yang normal tidak berubah menjadi abnormal, memang ibu dianjurkan melakukan beberapa hal untuk pencegahan ya dan perawatan. Yang pertama itu tentunya soal kebersihan. Jadi setiap kali buang air ya, itu ibu membersihkan kemaluannya harus dari arah depan ke belakang, jangan sebaliknya. Nah, jadi misalnya buang air besar nih, jangan membersihkan anus dulu, baru membersihkan kemaluan. Ya, yang benar itu adalah dari arah kemaluan ke anus. Karena kalau kita membersihkan anus dulu, kan di tangan kita sudah ada kuman ya dari kotoran di anus. Nah, baru kita membersihkan kemaluan, kan malah membawa kotorannya atau bakterinya ke vagina. Jadi jangan terbalik. Jadi harusnya dari depan ke belakang. Kemudian masalah pakaian dalam. Nah, ini pilihlah pakaian dalam, celana dalam dari bahan katun yang menyerap keringat. Nah, jadi kalau bisa katun yang 100% katun gitu ya. Karena pada saat kehamilan sebaiknya ibu lebih mengutamakan kenyamanan daripada estetika. Soalnya bukan apa-apa, ini ada resiko untuk janin juga kalau ibu mengalami infeksi, kan begitu ya. Kemudian pakaian dalamnya itu dijaga harus tetap kering dan bersih. Ibu boleh menggunakan panty liner, tetapi yang tadi saya pesankan di awal, pilih panty liner yang bleachingnya paling sedikit, kemudian tidak mengandung pewangi, dan sering-sering diganti sepanjang hari. Jangan dari pagi sampai sore pakai panty liner yang sama. Dan kalau bisa, ketika sudah sampai di rumah nih, beberapa dokter malah menganjurkan untuk tidak mengenakan celana dalam. Nah, ini mungkin lebih kepada untuk membiarkan sirkulasi udara jadi lebih baik ya ke vagina, karena biasanya daster gitu aja ya. Ketahuan ya pakaian dinasnya daster. Bukan lingerie ya. Enggak, itu di dalam aja di kamar. Nah, jadi lebih mungkin di alasannya adalah supaya sirkulasi udara ke daerah kemaluan ibu lebih lancar. Kenapa? Karena biasanya kuman lebih mudah berkembang biak di daerah yang tertutup, lembab ya, dan kurang oksigen. Nah, kemudian kalau ibu kebetulan suka berenang, hobi berenang, itu tidak perlu dihentikan ya. Jadi boleh terus berenang, tapi ingat, setiap kali selesai berenang itu harus segera diganti, jangan berlama-lama gitu sampai kering lagi gitu baju renangnya. Kan kadang-kadang suka gitu ya, habis berenang naik ke pinggiran, ngobrol, kering lagi di badan, masuk lagi. Nah, ini suasana lembab di daerah kemaluan ibu akibat pakaian olahraga yang basah ya, itu bisa meningkatkan potensi perkembangbiakan kuman, apalagi jamur. Nah, tuh. Kemudian ibu sebaiknya tidak membiasakan membersihkan kemaluan sampai pakai semprot-semprot ya, alat semprot vagina ya, yang untuk supaya vaginanya lebih segar, lebih harum. Ada lagi yang bahkan ada menyemprotkan antiseptik ya, ada alatnya khusus tuh yang mulutnya panjang, dimasukin ke dalam, disemprot. Nah, itu tidak perlu seperti itu, karena justru nanti akan membunuh bakteri baik dalam vagina ibu. Ibu tetap memerlukan bakteri baik dalam vaginanya untuk menangkal bakteri jahat yang masuk. Jadi jangan sampai terlalu ekstrim membersihkannya, sampai ke dalam-dalam, masukin sabun sampai ke dalam, disemprot pakai antiseptik, disemprot pakai minyak wangi gitu ya. Soalnya ntar nggak dideketin suami. Iya, tapi gimana coba? Tapi kalau itu dilakukan bisa membunuh bakteri baik.
Dan belum lagi ada potensi alergi, iritasi pada liang senggama, dinding senggama ibu. Jadi sebaiknya dihindari. Jadi cukup dengan membersihkan seperti biasa dengan air yang bersih. Ya, kalau bisa sih air masak yang sudah didiamkan gitu ya. Nah, itu lebih baik. Jadi tidak menggunakan sabun ya, apalagi sabun yang pH-nya terlalu tinggi. Nah, ini bisa meningkatkan resiko infeksi malahan pada ibu. Jadi ini juga perlu tahu para suaminya ya kan. Enggak dia vagina itu punya pH sendiri ya kan? Iya, betul. Kadar asam sendiri. Benar. Nah, jadi memang betul juga nih kata Mbak Rini. Saya mungkin bisa nyampaikan pesan di sini ya untuk suami-suami yang sekarang istrinya sedang Soalnya hamil. Soalnya di sini saya dapat juga loh SMS kami. Mungkin sekaligus bisa langsung boleh, dijawab boleh, dari 0822. Saya rasanya memang laki-laki, nggak mungkin perempuan. Kenapa? Dia tidak menyebutkan nama 0822-765-1 sekian-sekian. Bagaimana saya tahu istri keputihan apakah bisa menularkan kepada saya? Oke. Takut dia. Iya, benar. Jadi keputihan yang normal tidak akan menularkan apa-apa pada suami. Jangan takut. Nah, makanya betul juga nih suami yang tadi dengerin dari awal, berarti sudah tahu dong membedakan mana keputihan istrinya yang normal, mana yang tidak normal. Jadi bantu merawat istri juga ya. Jadi kalau misalnya suami ya ketika berhubungan dengan istri merasakan ada yang aneh ya, misalnya baunya lebih menyengat gitu ya. Kemudian setelah berhubungan merasa gatal gitu ya. Nah, ini merupakan tanda-tanda keputihan istri sedang bermasalah. Nah, jadi suami bisa mendampingi istri untuk konsultasi ke dokter. Dan tidak perlu juga curiga terlalu mendalam gitu ya. Jangan-jangan nih dari mana nih datangnya. Nah gitu, karena kuman itu bisa masuk dari mana saja. Tidak harus dari hubungan seksual, bisa dari air, bisa karena daya tahan tubuh ibu menurun ya, sehingga terpapar lingkungan yang kurang baik ya. Jadi keputihan pada ibu hamil itu wajar, dan kalau normal tidak perlu khawatir tertular apa-apa. Apalagi kalau kita ke tempat umum, ke mall, plaza, itu toiletnya kan duduk semua ya rata-rata sekarang kan. Itu juga bisa menularkan. Benar. Jadi bagi suami-suami yang istrinya sedang hamil, harusnya tahu ya dan paham bahwa keputihan pada saat kehamilan itu wajar. Artinya kalau berhubungan terasa lebih becek ya, istilahnya lebih becek, itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan selagi tidak abnormal. Tapi kalau sudah berbau, terasa gatal, warnanya sudah tidak putih lagi, nah itu saatnya untuk konsultasi. Oke. Kesimpulan kita untuk hari ini, kami? Ya, kesimpulannya semua ibu hamil harus menyadari bahwa keputihan adalah hal yang wajar selama kehamilan akibat perubahan hormon. Yang ibu harus tahu adalah membedakan yang mana yang normal dan mana yang tidak normal. Dan ketika menyadari sudah tidak normal, jangan menunda untuk konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan, karena bisa berdampak pada keselamatan dan kesehatan janin dalam kandungan ibu. Dan ibu juga perlu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi hindari stres, cukup tidur ya, jangan sampai terlalu lelah. Konsumsi makanan-makanan yang seimbang, gizi seimbang, terutama yang karbohidrat kompleks, kemudian sayuran berwarna hijau, banyak mengkonsumsi buah, terutama pisang ya. Karena itu baik sekali untuk menangkal infeksi yang masuk. Jadi daya tahan tubuh ibu meningkat. Kalau daya tahan tubuh ibu meningkat, walaupun ada bakteri yang masuk, tubuhnya siap untuk menangkal, jadi nggak jadi penyakit gitu. Jadi buat para ayah, para suami, tolong ya ibunya jangan atau istrinya jangan dibuat stres. Iya, harus highlight happy hari ini. Kalau mau konsultasi lebih lanjut, mau nanya-nanya lebih lanjut ke Karin Kahandira, bisa kami? Boleh. Boleh menghubungi Facebook Karin Kahandira ya, atau WA Karin Kahandira 0813 74 202 833 ya, atau di Instagramnya Karin Kahandira. Oke, kita ketemu 2 minggu lagi ya kami ya. Oke.
2 minggu lagi kita ngomongin soal keputihan, merah-merahan, hijau-hijauan. Keputihan yang lain kayaknya nih ya. Oke, whitening. Oke, terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di Harmoni Keluarga Women and Parenting bersama Lembaga Karin Kahandira. Saya Rini Aprianti bersama Melanie Fabiola dari Karin Kahandira pamit. Terima kasih sekali lagi. We'll see you next time. Bye.